Baik, selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Tirul Iglesian Sena Subur Stinjak, NIM 2022-79008 dari program studi S1 Teknik Sipil. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi penjelasan yang kemarin minggu lalu Bapak bahas tentang air tanah dan menyinggung sedikit tentang siklus hidrologi. Jadi secara garis besar itu air tanah merupakan air yang berada dalam permukaan tanah dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Untuk air tanah dengan air permukaan itu hanya berbeda pada lokasi, di mana untuk air permukaan sendiri itu berada di bagian kulit atau bagian luar kerak bumi, dan untuk air permukaan itu bisa kita lihat dengan mata telanjang, seperti contohnya sungai, danau, kalau di sini disebut dengan kali. Nah, sedangkan untuk air tanah itu berada di bawah kerak bumi, jadi dia tidak di permukaan, beda dengan air permukaan. Jadi untuk air tanah ini biasa kita dapatkan ketika kita menggali satu sumur, mungkin itu bisa dilihat air tanah seperti demikian. Untuk tanah itu memiliki peran penting dalam siklus hidrologi. Kenapa? Karena air dengan siklus hidrologi itu sama-sama air yang terus didaur ulang secara alami. Untuk siklus hidrologinya itu dibagi menjadi beberapa bagian, tapi secara garis besarnya itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada penguapan, yaitu proses penguapan air dari permukaan bumi mengisi awan dan menjadi bagian dari siklus hidrologi. Yang kedua ada kondensasi, yaitu uap air yang terkumpul dalam awan dan berubah menjadi tetesan air dan bersiap untuk kembali ke dalam permukaan bumi. Yang ketiga ada presipitasi, yaitu tetesan air dalam awan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk es, hujan salju, dan hujan es yang menyembur ke dalam tanah. Selanjutnya ada tekanan Kapier. Tekanan Kapier dalam air tanah itu adalah tekanan gaya yang menyebabkan air naik atau turun dalam pori-pori tanah atau material lunak. Jadi semisalnya kita menggali sumur atau menggali satu lubang yang keluar dan mengeluarkan air, itu disebut sebagai tekanan Kapier. Untuk proses pembentukan tekanan Kapier, itu tekanan Kapier terbentuk oleh adanya gaya tarik antara molekul air dengan permukaan tanah dan kemampuan material menyimpan air. Yang ketiga adalah pemanfaatan tekanan Kapier, yaitu tekanan Kapier memainkan peran penting dalam irigasi, pengungkitan air dalam tanah, dan filtrasi air. Selanjutnya ada gradien hidrolik dalam siklus hidrologi. Jadi pengertian gradien hidrolik dalam siklus hidrologi adalah perbedaan antara hidrolik per unit jarak dan dalam suatu medium poros. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi gradien hidrolik yaitu adalah kemiringan lereng, jenis tanah, tipe akwifir, dan curah hujan. Itu adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi gradien hidrolik. Untuk pengaplikasiannya itu dalam perencanaan irigasi dan manajemen banjir, hidrolik dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan air. Selanjutnya ada beberapa jenis tanah untuk air tanah ini, yaitu ada tanah lempung dengan tanah pasir. Jadi untuk tanah lempungnya sendiri dalam karakteristiknya itu tanah lempung memiliki tekstur halus yang sangat tinggi dan kemampuan menahan air, namun rendah dalam permeabilitas air. Untuk permeabilitas tanah lempung sendiri itu permeabilitasnya rendah. Tanah lempung menyebabkan air sulit meresap, dan sementara air yang tertahan dapat menjadi sumber air dalam tanah. Untuk stabilitas tanah lempung itu karena kecenderungan tanah lempung untuk mengembang ketika jenuh air, stabilitasnya mampu mempengaruhi konstruksi dan fondasi bangunan. Selanjutnya ada tanah pasir. Jadi untuk tanah pasir sendiri, yang pertama tentang karakteristiknya, itu tanah pasir memiliki tekstur kasar, kandungan air yang rendah, dan tingkat dehidrasi yang baik. Untuk permeabilitasnya yaitu permeabilitas tinggi tanah pasir memungkinkan air meresap cepat dan dapat bertindak sebagai reservoir air yang efisien. Untuk
kegunaan tanah pasir, yaitu tanah pasir sering digunakan dalam konstruksi drain, pembuatan pasir, beton, dan sebagai media pertumbuhan tanaman. Baik, untuk hubungan antara air tanah dan siklus hidrologi. Untuk siklus hidrologi adalah pergerakan air dalam lingkungan melibatkan penguapan, precipitation, prolongasi, dan aliran air permukaan. Untuk pengaruh air tanah dalam tahap hidrologi, yaitu air tanah memberikan kontribusi penting terhadap aliran sungai, sumur air tanah, dan kelestarian ekosistem air. Untuk dapat perubahannya itu perubahan iklim dan aktivitas manusia dapat mempengaruhi siklus hidrologi dan mengakibatkan perubahan dalam ketersediaan air tanah. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata perbuatan mohon dimaafkan. Selamat siang Bapak.